Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini saya akan memaparkan lanjutan dari materi sebelumnya terkait 10 sifat Muhammadiyah ya. Jadi sebelumnya saya menjanjikan akan memberi ulasan khusus ya terkait 10 sifat Muhammadiyah yang itu merupakan bagian dari 4 kepribadian Muhammadiyah. Di antaranya adalah sifat Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu punya sifat ya, jumlahnya yang tertera ada 10 sifat. Ya, apa saja itu? Ya. Yang pertama, sifat Muhammadiyah yang harus dipegang teguh oleh warga masyarakat Muhammadiyah adalah beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Jadi orientasi amal atau perjuangan Muhammadiyah itu pada dua hal ya. Yang pertama pada perdamaian dan kesejahteraan. Ya, maka kalian wajar kalau tidak pernah ya menemui atau mendapati Muhammadiyah itu ya cenderung provokatif, cenderung memecah belah antar golongan, tidak ya, karena orientasinya pada perdamaian dan kesejahteraan. Ya, Muhammadiyah punya banyak amal usaha, ya sering melakukan pemberdayaan masyarakat, itu orientasi dari kesejahteraan. Jadi membantu pemerintah, ya membantu bangsa ini dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan. Berikutnya, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islami. Ya, jadi sifat Muhammadiyah itu terbuka untuk kepada siapa saja, ya berkawan dengan siapa saja selagi itu dalam kebaikan itu tidak masalah, dan mengamalkan ukhuwah Islami. Ukhuwah Islami itu maksudnya ya persaudaraan sesama kaum muslimin. Nah, itulah yang ditekankan di Muhammadiyah. Ya, jadi tidak ada larangan, tidak ada batasan untuk berkawan dengan siapapun. Ya, asalkan masih dalam koridor kebaikan, ya saling menguntungkan dan punya tujuan kebaikan. Itu. Yang ketiga, ya lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Ya, jadi untuk ukuran ormas yang sangat besar seperti Muhammadiyah, kalau tidak memiliki sifat yang lapang dada, itu pasti ya Muhammadiyah tidak akan bisa sebesar saat ini gitu ya, Kak. Bagaimana di era-era awal Muhammadiyah itu banyak cemoohan dari pihak-pihak yang tidak suka, banyak digunjing, banyak dihujat, dibully pada saat itu. Nah, cuma bulinya pada waktu itu mungkin belum lewat medsos ya, nggak lewat Twitter, nggak lewat Facebook, tapi membuli ya secara langsung, face to face, gitu ya. Kalau tidak lapang dada, kalau pandangannya tidak luas dan tidak memegang teguh ajaran Islam, mustahil Muhammadiyah bisa sebesar saat ini. Next. Ya, yang keempat adalah bersifat keagamaan dan kemasyarakatannya. Jadi ada dua hal di sini. Pertama, keagamaan, artinya apa? Berpegang teguh dengan sifat-sifat yang sesuai dengan ajaran Islam, dan kemasyarakatan dan berbaur dengan masyarakat. Jadi bukan orang Muhammadiyah kalau dia tidak mau bermasyarakat. Bukan orang Muhammadiyah kalau dia bersifat eksklusif. Eksklusif itu tertutup dari dunia luar. Muhammadiyah itu sifat kemasyarakatannya inklusif ya, jadi berbaur dengan siapa saja, bermasyarakat, karena kita makhluk sosial dan kita hidup di masyarakat. Nggak mungkin kita nggak bermasyarakat sedangkan kita hidup atau numpang hidup di tengah masyarakat, gitu ya. Berikutnya yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta falsafah negara yang sah. Nah, jadi ya saya berani mengatakan Muhammadiyah adalah salah satu ormas di Indonesia yang paling terdepan dalam mengindahkan, dalam mentaati hukum, peraturan perundang-undangan serta falsafah tertinggi negara ini, yaitu Pancasila. Maka kalau kemarin itu muncul isu ini ya RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, maka tidak heran Muhammadiyah menjadi garda terdepan dengan ormas-ormas lain, misalnya NU dan ormas Islam yang lain, dan tanpa saya sebutkan satu persatu ya. Nah, ini karena memang komitmen. Jadi cara bernegara Muhammadiyah itu sudah jelas, final gitu ya. Taat hukum, taat falsafah negara, gitu. Clear itu. Yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala aspek kehidupan dan menjadi teladan yang baik. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu artinya menyeru pada kebaikan dan melarang untuk berbuat
jahat, untuk berbuat mungkar. Mungkar itu keburukan dalam segala aspek kehidupan. Jadi Muhammadiyah dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu tidak pandang bulu, ya, sesama warga negara iya, kepada penguasa pun iya. Loh, contoh apa? Ya, contoh beramar ma'ruf dengan penguasa itu seperti apa sih, Pak? Ya, contohnya Muhammadiyah sudah beberapa kali melakukan jihad konstitusi. Contoh ini ya, karena kalau kita bicara pemerintah itu maka bicara kebijakan, maka bicara perundang-undangan, maka bicara peraturan. Muhammadiyah beberapa tahun yang lalu lah, sudah agak lama, sekitar 7 tahunan yang lalu, pernah memenangkan gugatan di MK, gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi tentang undang-undang migas misalnya, atau dengan undang-undang sumber daya air. Muhammadiyah memenangkan gugatan itu. Kenapa kok digugat oleh Muhammadiyah? Karena tidak pro rakyat, cenderung menguntungkan korporasi besar misalnya, atau cenderung menguntungkan segelintir orang saja tanpa memberikan maslahat kepada negara, pada warga negara secara umum. Digugat oleh Muhammadiyah, menang di MK. Ini contoh amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan penguasa lewat jalur yang sah, lewat jalur hukum, lewat jalur konstitusi, seperti itu ya. Next, yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi Muhammadiyah itu selalu aktif dalam pengembangan masyarakat, ya. Tidak perlu saya sebutkan, Anda sudah tahu sendiri ya, lewat pendidikan, lewat aspek sosial, kesehatan, dan seterusnya, dengan maksud islah. Islah itu apa? Pembenahan dan pembangunan. Jadi dibenahi dan dibangun ulang, rekonstruksi, ya, sesuai nilai-nilai Islam, supaya apa? Menjadi masyarakat yang lebih maju. Next, yang ke-8, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya, ya. Karena Muhammadiyah itu ormas Islam, ya, maka konsekuensi logisnya Muhammadiyah itu memiliki sifat yang harus mau membaur, mau berbaur, mau merangkul, dan mau dirangkul oleh ormas manapun selama tujuannya sama dalam hal kemaslahatan, dalam hal kebaikan, ya, serta membela kepentingan Islam dan kepentingan bangsa ini secara umum. Nah, itu. Jadi Muhammadiyah mau berbaur dengan siapa saja. Dengan NU oke, ya, dengan misalnya ormas lain, Dewan Dakwah Islamiyah oke, dengan ormas macam-macam, banyak sekali ormas Islam di Indonesia, tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Next, yang ke-9, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muhammadiyah itu, teman-teman, berdiri jauh sebelum NKRI ini ada. Muhammadiyah itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Ya, jauh sebelum Indonesia merdeka. Ya, maka nggak usah ditanya apa kontribusi Muhammadiyah untuk negeri ini. Ya, banyak, besar sekali. Seharusnya pertanyaan dibalik, berapa utang negara terhadap Muhammadiyah? Harusnya begitu pertanyaannya. Tapi itu nggak penting lah ya, karena semangat Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah itu adalah membantu negara, ya, dengan pendidikan, dengan kesehatan, ya, dengan pemberdayaan masyarakat, dengan dakwah dan lain sebagainya. Itu merupakan komitmen Muhammadiyah untuk membantu pemerintah, ya. Maka tidak heran beberapa bulan yang lalu tepatnya, Profesor Syafi'i Ma'arif pernah mengatakan, ya, jadi kalau pemerintah itu membantu Muhammadiyah, sama saja pemerintah itu membantu dirinya sendiri, ya, karena memang betul apa yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu ya hampir sama persis dengan apa yang dimiliki negara ini secara struktural gitu ya, secara tata organisasi. Jadi apa yang dilakukan Muhammadiyah ya sejalan dengan apa yang dilakukan oleh negeri ini untuk kemajuan NKRI secara umum, ya. Next, yang ke-10 adalah bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Jadi Muhammadiyah itu harus adil. Adil dalam hal ini adalah menempatkan sesuatu secara proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Korektif, ya, mengoreksi kesalahan pemerintah, kesalahan internal Muhammadiyah, kesalahan yang lain. Intinya saling menasihati, saling mengoreksi. Itulah jiwa besar, ya, di poin yang 10 ini. Jadi itu teman-teman, 10 sifat Muhammadiyah, ya, yang menjadi pedoman warga Muhammadiyah hingga saat ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu hal yang bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.